pergeseran terjadi karena perubahan perilaku manusia seiring masalah pandemi corona. Beberapa di antaranya adalah banyaknya inovasi baru pembuatan game atau hiburan virtual, guna membuat manusia merasa lebih betah di rumah dan tidak merasa bosan. Kedua, berkembangnya pariwisata lokal. Hal ini disebabkan oleh dilarangnya masyarakat bepergian ke luar negeri atau keluar daerah. Ketiga, optimalisasi kerja dari rumah. Seseorang akan memunculkan atau mencari ide-ide baru guna mempertahankan keuangan dalam keluarga. Misalnya melakukan bisnis online kosmetik, makanan, pakaian, dan yang lainnya. Keempat, meningkatnya tensi atau konflik di berbagai level. Banyak orang dan organisasi akan memasang posisi bertahan hidup. Dalam kondisi ini, orang kemungkinan akan melakukan pelanggaran kontrak atau regulasi. Kelima, peningkatan level pengangguran. Banyak orang diprediksi terpaksa memikirkan ulang karir mereka. Dalam kondisi ini, layanan untuk kemampuan baru atau pelatihan diprediksi mencapai puncaknya. Selain itu, banyak juga yang akan banting setir untuk menjadi seorang wirausahawan. Keenam, terbatasnya kontak dengan orang lain. Hingga vaksin tersedia, interaksi dengan orang lain menjadi terbatas. Alhasil, orang-orang kemungkinan akan memikirkan ulang model-model pertemuan sosialnya. Adopsi digital akan semakin meningkat. Ketujuh, akan lebih banyak bermunculan eksperimen terhadap digital alter ego. Kedelapan, orang-orang akan lebih memikirkan tentang kondisi lingkungan dan kesehatan dan kebersihannya. Terakhir, nilai lebih terhadap imunitas konsumen. Tempat-tempat makan dan dengan sekat individual dan tanpa interaksi dengan manusia, misalnya robot pelayan, diprediksi akan meningkat. Kemungkinan lainnya, industri dengan segmen konsumen yang memiliki bukti rekam kesehatan atau situs imun. Pandemi virus corona tidak bisa dipungkiri telah mengubah kehidupan sehari-hari. Tapi, akankah perubahan tatanan dunia terjadi? Menurut catatan sejarah, zaman terus berubah, dan perubahan ini antara lain terjadi setelah dunia disapu oleh wabah. Pada masa lalu, pandemi telah berpengaruh nyata terhadap sistem politik, ekonomi, ataupun budaya. Jadi, apakah pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini akan mengubah tatanan dunia? Untuk memprediksi masa depan itu tidak mungkin. Jadi, kita bisa berpatok terhadap catatan sejarah yang sebelumnya. Dan ketika dilihat dari kondisi dunia saat ini, semua orang harus bersatu untuk meningkatkan cara untuk menghentikan wabah tanpa berpikir tentang pembagian ras, etnis, agama, status sosial, dan lain sebagainya. Dan kemungkinan ketika wabah ini berakhir, pembagian ras, etnis, dan yang lainnya juga akan berakhir. Selain itu, dalam hubungan antar negara, kepentingan nasional sebuah negara menjadi suatu yang tidak dapat digugat lagi. Menjadi yang utama bagi setiap negara. Kepentingan nasional adalah konsep yang paling penting dalam hubungan internasional. Ini adalah konsep kunci dalam kebijakan luar negeri. Perumusan kebijakan luar negeri dipandu oleh kepentingan nasional. Kaum marginal ialah masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. Contoh kaum marginal adalah pengemis, pemulung, buruh, petani, dan orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan. Mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari negara kita,
Di era situasi dan kondisi saat ini, kaum marginal secara umum adalah masyarakat yang terpinggirkan karena miskin, gelandangan, kaum buruh, anak jalanan, dan yang lainnya. Penyebab terpinggirkannya mereka adalah karena tekanan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kadang juga peraturan maupun kebijakan pemerintah. Hal ini juga berakibat pada jenis pendidikan yang cenderung lebih memilih atau mendapatkan pendidikan non-formal. Keberadaan kaum marginal yang biasanya berada di kota-kota besar muncul secara pelan dan tidak tertangani secara kolektif sehingga akan memunculkan berbagai penyakit masyarakat seperti pelacuran, gelandangan, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Jika tidak tertangani, akan menjadi bom waktu yang akan merusak dan menghancurkan tatanan suatu negara yang sedang membangun sumber daya manusia. Misalnya, semakin banyaknya anak putus sekolah, menurunnya kualitas sumber daya manusia, tingginya angka pengangguran, kemajuan dan perkembangan pendidikan dalam negara akan tertinggal dengan negara yang lainnya, dan banyaknya penyakit, kerawanan, dan sosial masyarakat yang tidak tertangani. Iklan merupakan salah satu media pemasaran yang telah merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Iklan dengan berbagai macam bentuknya memberikan informasi tentang produk, barang, atau jasa kepada publik. Tujuannya adalah agar masyarakat tergerak untuk membeli atau mengkonsumsi produk-produk tersebut. Iklan memberikan rasionalisasi yang membenarkan orang untuk tidak sayang mengeluarkan uang dalam berbelanja. Dalam peran dan fungsinya itu, iklan banyak menggunakan citra-citra yang dipresentasikan semenarik mungkin guna meningkatkan penjualan. Apabila kita cermati, sosok wanita amat sering muncul sebagai citra dalam iklan. Selama ini, media massa gencar menggunakan wanita sebagai objek atau simbol dalam penawaran barang dan jasa. Sehingga antara media massa dan wanita adalah dua hal yang hampir selalu berkaitan. Pada umumnya, penggambaran wanita dalam media massa diwarnai oleh stereotipe dan komoditasi alias pelaris produk. Hal tersebut dapat dicermati dari iklan yang banyak mengumbar sosok wanita hanya dari aspek kecantikan, kemolekan, dan keindahan tubuh saja. Identitas wanita cantik yang ditampilkan oleh model-model dalam iklan bukanlah realitas yang sebenarnya. Semua yang ada telah direkayasa untuk mempersuasi orang. Identitas kecantikan kini telah banyak dipengaruhi oleh media massa dan budaya massa. Pada abad pertengahan, misalnya, wanita dikatakan cantik apabila ia bertubuh gemuk. Masyarakat Dayak mengatakan wanita cantik apabila telinganya panjang. Semakin panjang, semakin cantik. Tapi media massa modern telah membentuk sendiri definisi atau makna kecantikan. Misalnya pada iklan Pond's. Ini adalah salah satu iklan yang menawarkan kulit wajah yang putih dan bersinar hanya dengan menggunakan salah satu produk kecantikan yaitu Pond's. Iklan ini menggunakan salah satu artis yang cantik dan menarik. Tentu hal semacam ini sangat membuat perempuan tergiur untuk menggunakannya demi mendapatkan kulit yang putih dan bersinar seperti perempuan di dalam iklan tersebut. Standar kecantikan telah diciptakan melalui iklan dan suatu paradigma baru dalam kalangan masyarakat telah diciptakan. Lenggue adalah bahasa tertentu yang digunakan sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Komunitas di mana sekelompok manusia menggunakan bahasa tertentu ini disebut dengan komunitas linguistik. Ketika ada sekelompok manusia, walaupun terdiri dari berbagai bangsa, tetapi mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sama, maka mereka dikatakan berada dalam satu bahasa dalam konteks lingui. Di daerah saya masih ada sekelompok manusia yang menggunakan bahasa tertentu, yaitu bahasa Jawa Kromo halus, di mana orang asli daerah
yaitu saling berkomunikasi menggunakan bahasa kamu halus sebagai tanda menghormati orang lain, terutama orang tua, saat diajak berbicara. Dan ada juga sekelompok manusia yang merupakan pendatang baru di daerah saya. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat berkomunikasi dengan masyarakat. Sedangkan prol adalah bentuk konkret dari langue. Di daerah saya masih ditemukan konsep prol dalam berkomunikasi, seperti penggunaan kata kursi, chairs, yang merupakan bentuk dari langue tempat untuk duduk. Rumah sakit dan hospital adalah tempat prol dari langue tempat untuk menampung orang sakit. Sebagai konsep dalam ilmu linguistik, istilah langue dan prol merupakan konsep yang tidak akan pernah dipisahkan. Prol muncul akibat penggunaan langue. Sekarang ini ilmu pengetahuan teknologi sudah sangat maju dan berkembang. Ditambah lagi dengan keadaan pandemi seperti ini, manusia dibatasi bertemu dengan manusia lain. Dengan adanya teknologi, manusia dapat berbicara dengan manusia lain tanpa harus berpindah tempat, yaitu dengan fitur telepon. Namun kini fitur telepon dirasa mulai kuno dan kurang asik karena hanya menampilkan suara. Kini telepon mulai diganti dengan fitur video call. Video call bisa dapat melihat ekspresi orang lain dan suaranya secara bersamaan. Namun, video call biasanya terbatas dan hanya dapat digunakan beberapa orang saja. Beberapa saat yang lalu, video call dikembangkan menjadi lebih maju. Video call dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan. Namun, video call tidak bisa digunakan untuk bersentuhan seperti bertemu secara langsung. Hal ini secara tersirat menyimpulkan bahwa tidak semua bisa dicapai dengan teknologi modern. Melihat dan merasakan ekspresi tidak bisa digantikan dengan teknologi. Peran manusia tidak tergantikan dengan teknologi. Teknologi hanya membantu manusia menyalurkan kemanusiaannya. Tetapi dengan adanya video call dirasa masih kurang dan tidak bisa mencapai kepuasan seperti bertemu dengan langsung. Peran teknologi di sini adalah menciptakan kendaraan yang bisa memindahkan manusia dengan cepat dan efisien. Teknologi tidak bisa mengganti peran manusia dan tidak bisa mengganti budaya. Kini manusia dan budaya disupport oleh teknologi. Budaya tradisional di tempat jauh bisa dipindahkan dengan cepat ke kota-kota besar, tidak seperti dahulu yang harus mendatanginya. Hal ini bukan kemunduran dari modern, akan tetapi memang teknologi tidak bisa mencapainya. Karena teknologi tidak berperasaan dan manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Gerakan feminisme di Indonesia memang patut diperjuangkan di Indonesia. Baik secara penuntutan fungsi perempuan kepada perempuan maupun kesetaraan gender. Indonesia sebaiknya lebih memperjuangkan pada penuntutan fungsi perempuan, karena secara umum permasalahan perempuan di Indonesia adalah diskriminasi terhadap perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, eksploitasi seks, pernikahan dini, kurangnya penghargaan terhadap profesi pembantu rumah tangga yang membuat kualitas perempuan tidak tinggi. Alasan ini memperkuat bahwa Indonesia harus memperjuangkan penuntutan fungsi perempuan. Selain itu, Indonesia juga harus tetap memperjuangkan kesetaraan gender karena bangsa Indonesia masih menduduki angka yang tinggi dalam ketidaksetaraan gender. Solusi yang tepat bisa dengan produk hukum yang pro dengan perempuan. Pemberian fungsi penuh kepada lembaga KPPPA, memberikan edukasi seks yang benar dan yang lainnya. Istilah orientalisme secara umum dimaknai sebagai pola pikir barat terhadap dunia timur yang secara lengkap didefinisikan oleh Ahmad Abdul Al-Hamid Ghurab sebagai kajian akademis yang dilakukan bangsa barat yang kafir tentang Islam dan umat Islam dalam segala aspek, baik mengenai akidah,
syariat, pengetahuan, kebudayaan, sejarah, aturan dan peraturan, hasil bumi, dan potensinya dengan tujuan untuk merusak dan mengotori citra Islam. Meniupkan keraguan kepada kaum muslimin akan kebenaran dan kepercayaan mereka terhadap ajarannya, menyesatkan mereka dari jalan yang dianjurkan dalam syariatnya. Sedangkan oksidentalisme merupakan gerakan orang-orang timur yang mengkaji tentang keilmuan barat dan dengan sudut pandang timur yang bersifat netral dan berupaya mengakhiri hegemoni orientalisme dan mengembangkan status timur dari sekedar momentum yang dikaji menjadi manusia yang mengkaji. Lebih dari itu, oksidentalisme juga menjelma sebagai ilmu pengetahuan yang akurat serta membentuk peneliti yang mempelajari dan mengenyami peradabannya dengan kacamatanya sendiri dan mengkaji peradaban lain secara lebih netral, tidak seperti yang dilakukan Barat terhadap peradaban lain. Beliau adalah Bapak Budi Permono. Beliau adalah guru olahraga, seseorang yang penuh dengan motivasi. Beliau memiliki sikap acuh tak acuh seolah tidak peduli, padahal sangat peduli kepada muridnya. Dan sedikit menjengkelkan apabila menilai seseorang, namun banyak muridnya yang tidak menyadari bahwa ucapan sebenarnya mengubah kita menjadi lebih baik dan bermental kuat dengan ucapan beliau yang sedikit menyakitkan. Memiliki humor yang tidak terlalu baik, namun humor itu memiliki nasihat yang sangat baik. Tidak pernah menuntut siswanya untuk menjadi seseorang yang diinginkan, namun beliau terus membimbing hingga muridnya mengetahui jati dirinya. Orangnya sangat kreatif dan penuh dengan inovasi, mengajarkan bagaimana menghargai sebuah karya dan bagaimana cara menciptakan karya. Tidak pernah membandingkan siswa yang satu dengan siswa yang lain. Beliau merupakan seseorang yang sangat peduli dengan tanaman dan memperkenalkan saya dengan berbagai jenis tanaman dan manfaatnya. Menurut saya, beliau memiliki temperamen yang sangat unik yang membuat saya menjadikan beliau sebagai guru favorit. Beliau mengajarkan banyak hal yang tidak diajarkan oleh guru lain. Karena dari beliau, saya mengerti bahwa untuk menjadi perhatian tidak harus dengan kelembutan. Beliau juga mengajarkan bahwa untuk menjadi sukses perlu bekerja keras tanpa mendengarkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Dan jika ada seseorang yang berbicara buruk tentang kita, renungilah dan perbaiki hal yang buruk tentang kita agar kita menjadi yang lebih baik. Kritik dan sarannya untuk mata kuliah seperti ini, dalam kondisi tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung, menurut saya lebih baik menggunakan metode pembelajaran tatap muka secara virtual daripada pembahasan di WA pakai tulisan. Soalnya jujur saja agak bingung ketika membaca. Terus banyak kata-kata asing yang susah dipahami ketika belajar sendiri. Kadang juga merasa ada dua pemahaman yang berbeda, jadi bingung dan perlu pemikiran yang sangat keras untuk menyimpulkan hasilnya. Namun sejauh ini baik-baik saja. Terima kasih Ustadz atas bimbingan dan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.